Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Etika Bisnis Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Etika dalam Al-Quran, yang beranggotakan saya Asim Maisaroh dengan NIM 4119010, yang kedua Fatimatu Zahro dengan NIM 4119011, dan yang terakhir Novilia Hilmi Yunita dengan NIM 4119017. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai landasan filosofis dalam beretika bisnis. Etika dalam Islam memegang atau mengacu pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi. Dua sumber ini merupakan sentral segala sumber yang membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah, perbuatan, atau aktivitas. Umat Islam yang benar-benar menjalankan ibadah, tetapi dalam implementasi memberlakukan dua sumber ini sesuai dengan tuntunan perkembangan budaya dan zaman, diperlukan suatu proses penafsiran, ijtihad, baik bersifat konseptual maupun bersifat tekstual. Oleh karena itu, diperlukan proses pemikiran dan logika yang mendukung oleh nalar sehat, pikiran jernih, nurani yang cerdas dalam pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam rangka memperoleh filosofi etika di dalam masyarakat Islam. Bukankah Allah menuntut di dalam Al-Quran kepada umat manusia agar menggunakan akal dalam mensikapi kehidupan yang dinamis ini? Berkenaan dengan pembahasan tentang etika bisnis, di sebagian besar paradigma pemikiran pembisnis terasa kontradiksi interminis atau bertentangan dalam dirinya sendiri atau oksimoron, yang mana mungkin ada bisnis yang bersih. Bukankah setiap orang yang berani memasuki wilayah bisnis berarti ia harus berani paling tidak bertangan kotor? Begitu kuatnya oksimoron, muncul istilah businestik atau etik in business sekitar dasawarsa 60-an. Istilah itu di Amerika Serikat menjadi bahan kontroversial. Orang boleh saja berbeda pendapat mengenai kondisi moral lingkungan bisnis tertentu dari waktu ke waktu. Tetapi agaknya kontroversi ini bukannya berkembang ke arah yang produktif, tapi malah semakin menjurus ke suasana debat kusir. Dalam teori etika bisnis kapitalis, awalnya etika bisnis ini lahir di Amerika pada tahun 70-an, kemudian meluas ke Eropa tahun 80-an, dan menjadi fenomena global di tahun 90-an, jika sebelumnya hanya para teolog dan agamawan yang membicarakan masalah-masalah moral dari bisnis. Dan sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis. Dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat. Akan tetapi, ironisnya justru negara Amerika yang paling gigih menolak kesepakatan Bali pada pertemuan negara-negara dunia tahun 2007 di Bali. Ketika sebagian besar negara-negara peserta mempersalahkan etika industri, kata Munzihar, negara-negara maju yang menjadi sumber penyebab global warming agar dibatasi. Amerika malah menolaknya. Wacana tentang nilai-nilai moral atau keagamaan tertentu ikut berperan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu. Telah banyak digulirkan dalam masyarakat ekonomi sejak memasuki abad modern. Sebut saja misalnya Max Weber dalam karyanya yang terkenal yaitu The Religion, Ethics and the Spirit Capitalis, meneliti tentang bagaimana nilai-nilai Protestan telah menjadi kekuatan pendorong bagi tumbuhnya kapitalisme di dunia Eropa Barat dan kemudian memasuki Amerika. Walaupun di kawasan Asia, terutama Cina ini justru terjadi sebaliknya, sebagaimana yang ditulis Weber dalam karyanya The Religion of China. Konfusianisme Tausim Weber mengatakan bahwa etika Konfusius adalah salah satu faktor yang menghambat tumbuhnya kapitalisme nasional yang tumbuh di Cina. Atau yang lebih menarik lagi barangkali adalah studi Wang Gungfu dalam bukunya China and the Chinese Overseas yang merupakan revisi terbaik bagi tesisnya Weber yang terakhir. Apalagi ada satu pandangan bahwa masalah etika bisnis ini seringkali muncul berkaitan dengan hidup matinya bisnis tertentu yang apabila beretika maka bisnisnya terancam pailit.
Di sebagian masyarakat yang normatif dan hedonistik materialistik, pandangan ini tampaknya bukan merupakan rahasia lagi, karena dalam banyak hal ada konotasi yang melekat bahwa dunia bisnis ini dengan berbagai lingkupnya dipenuhi dengan praktek-praktek yang tidak sejalan dengan etika itu sendiri. Di sisi lain, dalam tingkatan praktis tertentu, studi empiris ini tentang etika usaha atau bisnis itu akan banyak membawa manfaat seperti yang bisa dijadikan faktor pendorong bagi tumbuhnya ekonomi. Taruhlah dalam hal ini di masyarakat Islam. Akan tetapi, studi empiris ini bukannya sama sekali tak bermasalah. Terkadang, karena etika dalam ilmu ini mengambil posisi netral atau bertolak dalam pijakan metodologi positivistis, maka temuan hasil studi netral itu sepertinya kebal terhadap penilaian-penilaian etis. Menarik untuk disoroti yaitu bagaimana dan adakah konsep Islam menawarkan etika bisnis bagi pendorong bangkitnya roda ekonomi. Filosofi dasar yang menjadi catatan penting bagi bisnis Islami adalah bahwa dalam setiap gerak langkah kehidupan manusia adalah konsepsi hubungan manusia dengan manusia, lingkungannya serta manusia dengan Tuhan, atau hablum minallah dan hablum minannas. Dengan kata lain, bisnis dalam Islam itu tidak semata-mata merupakan manifestasi hubungan sesama manusia yang bersifat pragmatis. Akan tetapi, lebih jauh dari manifestasi dari ibadah secara total kepada Sang Pencipta. Jika kita menelusuri sejarah, dalam agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, dan agama Islam itu disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. Dalam Al-Quran terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa halallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba. Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha itu senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Arti hadis. Akhlak yang lain adalah amanah. Islam menginginkan seorang pembisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Seorang pembisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak menzolimi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Suatu hadis menceritakan, yaitu yang artinya tidak ada iman bagi orang yang tidak mempunyai amanat atau tidak dapat dipercaya, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Pedagang yang jujur dan amanah tempatnya di surga bersama para nabi atau as-siddiqin atau orang yang jujur dan para syuhada. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fatimah Zahra. Baik, saya Fatimah Zahra, NIM 4119111 akan melanjutkan. Selanjutnya adalah Al-Quran sebagai pedoman etika. Dalam hidup kita menemukan begitu banyak nilai yang memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Namun, secara umum kita dapat membedakan dua macam nilai, yaitu nilai khusus dan umum. Nilai-nilai khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya seperti aturan olahraga, aturan pendidikan, aturan dalam sebuah sekolahan. Nilai-nilai ini khusus hanya berlaku untuk bidang itu saja. Sejauh orang yang masuk ke dalam bidang itu, dan tidak berlaku lagi ketika orang keluar dari bidang itu. Nilai-nilai umum sebaliknya lebih bersifat umum dan sampai tingkat tertentu, boleh dikatakan sebagai universal. Nilai sopan santun, nilai hukum, dan nilai moral. Bagi kehidupan ekonomi, teori nilai yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, dan pertukaran komoditif di pasar barangkali dengan tiga hal tersebut berkaitan. Akan tetapi kenyataannya ketiga nilai universal itu tidak hanya banyak dibahas kecuali teori dalam bentuk hedonisme dan utilitarianisme.
yakni teori nilai dipandang mempunyai hubungan dan empirisme. Karena kepuasan utilitarian konsultif bisa diterangkan dengan kejadian atau proses psikosomatik yang terjadi di badan manusia. Sebagai makhluk yang badannya terdiri dari materi, sebagaimana binatang, kita dapat bisa melepaskan diri dari nilai dalam arti utilitarian. Sebagaimana diungkapkan dalam teori ekonomi barat, hedonisme menurut Hidayat merupakan keadaan ekstrim kalau utilitarianisme terjangkit penyakit psikologi atau gangguan jiwa, sehingga di dunia barat pun tidak banyak dibicarakan orang, kecuali barangkali sebagaimana penyimpangan yang mendekati masalah klinik adalah tidak berlebihan dan reduktif apabila Al-Quran disebut sebagai pedoman etika atau tuntunan etika kehidupan, termasuk dalamnya sebagaimana perilaku manusia dan dalam berdagang. Sebab Al-Quran sendiri menyebutkan dirinya sebagai kitab petunjuk bagi manusia atau kriterium pembeda antara kebenaran dan kebatilan dan antara kebaikan dan keburukan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran juga sebagai pembenar dan penguji kitab suci yang lain. Menurut penelitian Hendaryadi, Al-Quran memuat konsep-konsep dan prinsip-prinsip etik yang berkepentingan untuk menghasilkan sikap-sikap yang benar bagi tindakan manusia, baik dan tindakan politik, sosial, ekonomi, terutama dalam perdagangan. Fazlur Rahman, sebagaimana dikutip Hendar secara faktual bahwa Al-Quran adalah sebuah buku ajaran etik, prinsip, serta seruan moral, dan bukannya sebuah dokumen hukum. Semangat Al-Quran adalah semangat moral dalam penekanan pedagogisme dan keadilan sosial ekonomi. Jadi, Al-Quran muncul sebagai suatu dokumen yang dari awal hingga akhirnya selalu memberikan tekanan-tekanan moral. Dari sini dapat dipahami bahwa tujuan Al-Quran sendiri adalah menekankan tatanan sosial yang etis berdasarkan moral, transparansi, dan keadilan. Konsep etik selanjutnya adalah konsep kunci etika Al-Quran. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa prinsip dasar umum etika bisnis Islam adalah ketauhidan kuncinya. Maka konsep kunci etika bisnis dalam Al-Quran yang pertama tauhid, dasar moralitas Al-Quran bagi kaum yang beriman. Yang selanjutnya adalah iman, Islam, dan ihsan, kunci meraih ketakwaan. Ada beberapa parameter dasar sistem etik Islam yang dapat diungkapkan dan diikhtiarkan sebagai berikut. Yang pertama, tindakan dan keputusan nilai etis tergantung pada maksud atau tujuan individu. Tuhan Maha mengetahui, karena itu Tuhan mengetahui maksud manusia secara sempurna. Yang kedua, maksud baik dan tindakan baik dianggap sebagai ibadah. Maksud halal tidak dapat mengubah tindakan haram menjadi halal. Yang ketiga, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk meyakini, bertindak maupun yang diinginkan, namun tanpa mengorbankan keadilan serta tanggung jawab. Yang keempat, iman kepada Allah memberikan individu kebebasan sempurna dari suatu atau seorang kecuali Allah. Yang kelima, keputusan yang menguntungkan mayoritas dan minoritas bukan untuk etis tindakannya, kecuali tindakan etika persoalan jumlah. Yang keenam, Islam menggunakan pendekatan sistem terbuka terhadap etika, tindakan tertutup dan berorientasi pada diri sendiri. Yang ketujuh, keputusan etis didasarkan pada pemahaman terhadap Al-Quran dan alam secara bersamaan. Yang terakhir, berbeda dengan sistem etika yang dibangun oleh kebanyakan agama, Islam mengajukan umat manusia untuk merealisasikan konsep takziah melalui partisipasi aktif dan kehidupan dunia. Selanjutnya, saya Novili Hilmi Yunitani 41190117 izin menyampaikan slide selanjutnya, yaitu tentang etika Islam problem solver. Dari pengertian problem solver sendiri merupakan suatu proses mental serta intelektual dalam menciptakan permasalahan serta membongkar bersumber pada informasi yang akurat, sehingga bisa diambil kesimpulan yang pas serta teliti. Problem solving ialah sesuatu pendekatan dengan metode problem identification buat ke tahap sintesis. Setelah dianalisis ialah pemilahan segala permasalahan sehingga menggapai sesi application selanjutnya komprehensif buat memperoleh solusi
dalam penyelesaian masalah tersebut. Berikutnya, problem solving adalah taraf yang wajib dipecahkan dengan metode menguasai beberapa pengetahuan serta keterampilan. Hasil yang dicapai oleh sehabis orang yang bersangkutan hadapi suatu proses belajar. Adapun 3 langkah problem solving yaitu 1. Mengidentifikasi masalah secara tepat. Yang kedua, menentukan sumber dan akar penyebab dari masalah. Yang ketiga, solusi masalah secara efektif dan efisien. Ada pula langkah-langkah solusi permasalahan yang efisien serta efektif ialah 1. Mendefinisikan secara tertulis. Yang kedua, membangun diagram karena akibat yang dimodifikasi untuk mendefinisikan A. Pangkal pemicu dari permasalahan, B. Penyebab-penyebab yang tidak bisa dikendalikan, dan yang ketiga, tiap pangkal pemicu dari permasalahan dimasukkan ke dalam diagram karena akibat. Sebaliknya, pemicu yang tidak bisa diperkirakan didaftarkan pada karena akibat itu secara tersendiri. Yang keempat, mengidentifikasi aksi ataupun pemecahan yang efisien lewat mencermati serta memikirkan. Yang kelima, mempraktikkan ataupun melaksanakan implementasi ataupun tindakan-tindakan yang diajukan. Selanjutnya, membuat alternatif solusi. Yang pertama, seluruh alternatif yang terdapat hendaknya diusulkan serta dikemukakan terlebih dahulu sebelum setelah itu dicoba penilaian. Yang kedua, alternatif pemecahan wajib cocok dengan norma serta ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, identifikasi keuntungan serta hambatan ataupun efek dari alternatif terlebih dahulu. Yang keempat, alternatif pemecahan wajib disetujui oleh segala anggota kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.